Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, balik lagi bersama Langga di ngobrol-ngobrol Langga. Hari ini momen yang luar biasa sekali di tempat yang nyaman, asri, luar biasa, sejuk. Walaupun memang banyak motor karena memang ini jalur utama. Kita hari ini bersama dengan salah satu kakak lagi. Kalau ini beneran kakak ya, beneran kakak dari satu keluarga yang sama. Teh Opi Damang teh. Alhamdulillah. Luar biasa. Ninggalin ke kamera teh. Jadi teman-teman saya perkenalkan dulu, namanya Teh Opi. Saya panggil akrabnya Teh Opi. Panggilan sayang di keluarga. Jadi Langga itu dan Teh Opi itu satu uyut. Satu uyut. Satu uyut. Jadi punya nenek yang adik kakak. Adik kakak. Jadi memang ya memang keluarga mah gak ada istilah jauh atau dekatnya, semua keluarga itu sama. Jadi alhamdulillah sekarang, jadi mohon maaf mungkin ya teh, selama 26 tahun baru sekarang bisa main di sini. Iya. Sebetulnya memang dekat sama rumahnya Wakardi, Wamari di seberang, cuman memang kan sering kalau ada acara apa-apa di sana. Jadi jarang ke rumah Teh Opi. Luar biasa sekali teh. Ya, sip. Pertanyaan sederhana teh. Apa? Bagaimana proses teteh dari mulai dulu hingga sekarang? Proses Perjalanan karir, perjalanan pernikahan juga. Oh, perjalanan pernikahan juga. Ya, itu perlu juga dibahas itu teh. Perjalanan karir mungkin diawali dari mulai menjadi guru honorer. Guru honorer Di SD Cisalak 4. Cisalak 4. Mm. Dekat lapang bukan teh? Dekat lapang, ya. Yang tanyakan? Yang dekat makam? Ya. Oke, luar biasa. Jadi ketika awal kuliah 2002 berbarengan dengan menjadi guru honorer. Oh, jadi teteh ngaulang, teteh sekolah kuliah? Jadi kuliah sambil sukuan, istilah sukuan kan. Kemudian 2002 ya. 2005 ada pendataan khusus guru honorer di SMP 2 Sumedang. Nah, itu ikut masuk, kemudian didata masuk menjadi golongan kategori 2. Oh, K2 ya teh? Oke. Kemudian 2014 gitu, ikut testing. Lulus, alhamdulillah, diangkat di SMPN 1 Cisarua. Oke, luar biasa. SMPN 1 Cisarua. Ya. Oh ya, dulu kita pernah ada acara di SMPN 1 Cisarua. Waktu itu hipnomotivasi 2019 kemarin ya teh. Ya. Setahun kemarin ketemu lagi. Itu lucu loh, teman-teman lucu loh. Jadi gini, kita diundang kerjasama dengan AOPAN. Yang kemarin AOPAN, kita acara di SMP 1 Cisarua. Siap. Kita polos loh. Udah acara mau dimulai. Dan memang acara sudah dimulai gitu. Pas masuk, pas lagi ngisi acara, kaget loh. Teh Opi ngapain di sini? Dan ternyata memang mengajar di SMP 1 Cisarua. Itu luar biasa loh, lucu loh. Jadi memang, jadi hampura teh. Paling ketemu, barter ketemu itu hanya pada waktu arisan keluarga. Jadi memang kita ada arisan keluarga, dulu itu 2 bulan, 3 bulan deh. 3 bulan sekali. Sekarang naik 6 bulan sekali. Kemarin dipotong beberapa kali oleh pandemi. Jadi mungkin hingga sekarang kita belum ada reunian lagi khusus di keluarga uyut nenek. Nah, jadi memang ketemu itu saya hello hanya pada satu waktu itu. Kita ketemu itu kalau ada yang nikah, kalau ada yang sunat, kalau ada yang meninggal. Kalau ada arisan. Sudah. Jadi memang walaupun memang kadang kalau misalnya main ke Aroni, ke Cisalak suka mampir dulu ke Wamari, Wakardi, cuman memang jarang ada di rumah ya, Pak. Jarang ada di rumah. Jadi memang salewat gitu ta. Jadi hikmah dari YouTube Teh Setepang di Sarang Teteh memang kita fokuskan untuk buat konten yang memang khusus orang-orang yang Langga kenal, orang-orang yang spesial dalam hidup Langga. Aduh, luar biasa teh. Nah, pertanyaannya teh. Ya. Berarti kan dari segi karir berarti kan ya. Berarti teteh mengalami bagaimana perjuangan seorang honorer. Mengalami demo di Jakarta berkali-kali.
Oke, luar biasa. 4 kali. Teteh ikut? Ikut. Luar biasa. Kebetulan waktu itu menjadi ketua korlap kecamatan. Mantap. Jadi kalau misalkan ada demo pasti ikut. Kalau kan ketuanya harus ikut. Pasti itu. Gogoleran di jalan ikut. Ya, tidur di aspal ikut. Dorong-dorongan sama polisi juga ikut. Pernah juga merasakan teh? Pernah juga. Luar biasa. Jadi itu 4 kali, berarti setelah 2004, berarti tahun berapa aja teh ke Jakarta teh? Pokoknya mas sebelum 2014 lah, sebelum 2014. Jadi dari 2005 ke 2014 demo ikut. Berarti kurang lebih mungkin kalau dihitung jadwal bisa teh? 2 tahun sekali, hampir 2 tahun sekali ya teh. Itu luar biasa sekali. Jadi memang perjuangan yang memang diperjuangkan. Iya, benar. Dari bawah. Dari bawah sekali. Tapi itu teh berarti ketika teteh pas masuk kuliah berarti teteh juga langsung ngajar berarti? Ikut ngajar juga. Kalau dulu mah memang memungkinkan teh untuk itu? Boleh? Boleh, karena pada saat itu sekolah memang membutuhkan. Oh, oke. Kebetulan kan waktu itu ada mulok bahasa Inggris. Nah, kebetulan memerlukan guru bahasa Inggris untuk tingkat SD. Nah, kebetulan teteh punya apa ya? Skill? Dibilang skill sih ya rendah lah, bekal dari SMA. Lalu kalau misalkan dasarnya banget gitu, jadi ya bisa lah di SD gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang perjalanan awal dimulai dari SD berarti ya? Dari SD. Dulu di SD dulu teh? Di SD. Ngajar di SD. SD 4. Cisalak 4. Kemudian ke SMP 1 Cisarua. Oke. Dan itu alhamdulillahnya masih di lingkup kita teh ya? Iya. Masih di lingkup, jadi kurang. Enggak, tapi selama dari 2002 ke 2014 pernah mengajar di SMK 89 di Cikoneng, pernah 1 tahun setengah. Cikoneng. Ganeas. Pernah 1 tahun setengah. Terus pernah juga 1 semester di SMA 2 Sumedang juga pernah. Oke. Berarti memang sering mutasi atau mungkin penyesuaian mungkin teh? Enggak, jadi apa ya? Karena di SMK 89 perlu guru matematika, ya tidak ada salahnya mencoba di sana. Oke, luar biasa sekali. Yang teteh masih ingat teh, kalau kan memang itu kan jaraknya jauh sekali ya teh, beberapa tahun yang lalu teh. Yang waktu itu teteh di SD, teman-teman teteh itu masih guru-gurunya masih ingat teh? Ya masih. Yang satu bukan satu angkatan teh, jadi sama yang ngajar bareng gitu teh. Ngajar bareng ya banyak. Boleh disapa teh? Oh, ada Ibu Mari, kebetulan ibu saya sendiri. Luar biasa. Iya. Kemudian Ibu Tita, ada guru senior Ibu Eli, kemudian Ibu Empong, udah pensiun. Udah pensiun. Ada yang sekarang masih ada Ibu Yeyen, yang masih muda-muda Ibu Nuri, Ibu Titin ada. Oke, luar biasa. Ibu Kora ada. Oh, luar biasa sekali. Ya. Jadi teman-teman di sini sebetulnya kalau teman-teman lihat ke samping kiri, kalau bisa digeser, itu ada Wamari. Cuman belum mau tampil di kamera. Next time ya, Wak. Jadi memang berarti dari mulai SD, teteh tahu bagaimana proses di sana. Kemudian juga, nah kalau untuk di SMK 89, ada teteh yang bisa teteh sebut teh? Ini maksudnya supaya narik SMK 89 apanya ya? Yang paling ingat itu murid-muridnya. Oke, luar biasa. Dari rata-rata kalau SMK 89 kan diambil dari siswanya yang orang tuanya yang tidak mampu. Jadi bisa melanjutkan ke SMK. Jadi dengan tidak ada biaya. Oh, hebat. Nah, jadi tapi sayangnya cuma berjalan beberapa tahun. SMK 89 itu. Jadi cuma sebentar, tapi pokoknya sangat berkesan sekali. Oke, luar biasa. Waktu itu kepala sekolah atau yang guru yang masih ingat ya, karena sedikit lama itu teh? Pak Budi, ada Pak Budi. Ya kebetulan Pak Budi satu rekan seperjuangan mulai dari honorer sampai sekarang masih bersahabat. Pernah mengajar di SMK 89 juga. Oke, luar biasa. Berarti teteh tahu dong orang-orang yang honor yang memang dari nol bebarengan. Iya. Jadi pada saat, sebelum pendataan di SMP 2 itu, yang 2005, yang honorer itu cuma sedikit.
Nah, tapi setelah adanya pendataan, langsung menjamur di mana-mana ada honorer kan. Oke. Iya. Jadi memang itu perjuangan Teteh hingga mungkin Teteh kemarin testing tahun berapa Teh? Testing 2014. 14. Langsung lulus? Lulus. Berarti mungkin kalau dari bicara honorernya berapa tahun Teh? Berarti 2004 ya? Dari 2002. Wih, kan 2002 pas masuk kuliah. Langsung honor berarti 2002, 2014 hampir 12 tahun. 12 Luar biasa Teh, 12 tahun. Honor hingga alhamdulillah kemarin ikut testing dan masuk sekarang jadi ASN Teh. Iya. Oke, luar biasa sekali Teh. Jadi memang perjalanan yang sungguh sangat luar biasa Teh. Jadi Teteh mengalami yang namanya dorong-dorongan. Kemudian juga memang menyampaikan aspirasi pada waktu itu. Itu berapa ribu tuh honorer waktu itu Teh ikut? Se-Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Jadi pas begitu keluar dari tol, kan beberapa bis langsung disambut sama polisi, dikawal. Kayak orang penting. Padahal mau demo. Takut rusuh. Ya, jadi saling menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi pada waktu itu memang kalau waktu 2002, Langa masih sangat muda sekali waktu itu. Jadi memang belum tahu untuk 2000 di bawah 2010 mungkin memang sangat muda. Jadi memang kurang tak begitu tahu dah. Tapi memang luar biasa semangat buat Teteh dan juga buat semangat terus untuk rekan-rekan kedua. Tapi mohon maaf Teh, ada mungkin beberapa rekan yang masih honor mungkin Teh? Masih. Ada yang usianya sudah tua juga masih honor, ada. Ya mungkin karena apa ya? Ya mungkin karena ketentuan dari Allah mungkin belum disempatkan. Belum disempatkan. Ya. Oke, luar belum biasa. ada waktu. Ya, jadi mungkin Langa berdoa Teh, kita sama berdoa. Ya. Semoga bagi guru-guru yang telah mengabdi sebagai honorer dalam jangka waktu yang sangat lama ataupun masih baru, tetap semangat. Semoga cepat-cepat diangkat. Semoga cepat-cepat diangkat dan memang barokah ilmunya insya Allah. Amin. Kepada kita semua. Karena Langa juga bisa seperti ini dari guru-guru yang honor Teh. Langa bisa tampil di mana, sharing ilmu segala rupa itu berkat keringat, berkat perjuangannya para guru honorer. Ya. Jadi Langa ucapkan terima kasih kepada semua guru honorer karena ilmunya itulah Langa bisa sampai seperti ini. Ya, amin. Luar biasa sekali Teh. Tapi gini Teh. Nah, tapi hampura bisa Teh. Cara oge Teteh Langa hilap. Cara oge. Oh ya, terus pertanyaannya no? Asik. Bagaimana proses Teteh ketemu dengan suami Teteh? Proses. Jadi kan gini Teh. Lalang kan ngalamin Teteh nikah waktu itu. Walaupun memang kan teman-teman kita itu sekeluarga, cuman memang iyalah ada diajak gitu nya memang kolot naungkul. Jadi jeung diulur ge kadang apal gedena apal leutikna. Jadi jarang ngariung mah tak apal gitu Teteh. Iya Lalang mah ingat Teteh sekarang aja istilahnya ketika udah punya anak, udah nikah. Dan itu luar biasa Teh. Teteh anak sekarang berapa Teh? 3. Luar biasa. 3, oke. 3. Bagaimana proses ceritanya Teh sampai sekarang Teteh bisa berkeluarga dengan luar biasa Teh? Bertemu bulan apa ya? Harusnya sama si Ade hadir kan? 2002. Pokoknya 2002 teh berkesan. Masuk kuliah honorer. 2002. Waduh, legend sekali. Iya, ketemu 2002. Berarti gede bareng, istilahnya mah banyak cerita bareng berarti. Banyak cerita bareng. Luar biasa. Berarti sama, tapi kalau nikah tahun berapa Teh? Nikah 2006. Nikah 2006. 2006. Berarti kalau sampai sekarang 14 tahun. 14 tahun pernikahan tambah mungkin waktu dekatnya itu 4 tahun, 2 tahun 4 tahun Teh? Nah. Waktu dulu 2002 sampai 2006. 4 tahun berarti Teh? 4 tahun. Jadi luar biasa sekali. Nah, hasilnya baru tahu sekarang loh Teh. Mantapnya hikmah ngobrol Teh. Jadi keluarga, teman-teman semua diprioritaskan. Jadi memang lah Teh tujuannya Langa itu hidup di lingkungan orang-orang spesial. Maka semua harus ikut YouTube juga biar semua ikut spesial. Sip. Luar biasa. Sekarang Teh kan posisi pandemi Teh. Iya. Berarti kurang lebih 6 bulan di rumah. Tapi kalau untuk tetap guru tetap mengajar kan Teh? Mengajar. Tetap mengajar, tetap home visit juga.
belajar di rumah. Belajar di rumah. Kelompok dan home visit ya teh? Ada belajar kelompok bisa, mandiri, kemudian home visit tapi tidak menjadi cuma beberapa kali lah kalau home visit. Jadi selebihnya pembelajaran via WA. Oh, via WA. WA grup aja. Oke. Tantangan yang teteh hadapi. Dan juga mungkin cerita-cerita seputar pembelajaran waktu pandemi gimana teh? Atau awal mula di rumah gitu teh, kumaha teh? Tantangannya pertama bingung. Pasti teh. Harus memilih metode pembelajaran apa yang baik, yang tepat untuk siswa. Kemudian yang kedua tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, tidak ada komunikasi secara langsung kan susah ya. Ya jadi yang pokoknya tidak bisa bertatap muka dengan siswa itu yang sulit, tidak ada komunikasi. Maksudnya kalau misalkan chatting via WA itu bisa, tapi kalau misalkan kita ngobrol seperti ini kan berbeda, ngajar lebih nyaman gitu kan. Jadi anak bisa curhat gitu kan, kalau misalkan ketemu langsung bisa menanyakan langsung pembelajaran yang tidak dipahami gitu kan. Kalau misalkan via WA seperti itu kan terbatas. Iya. Berarti kan gini loh teman-teman ya, kalau kita simak dari tadi cerita Teh Opi 2002 hingga 2020 berarti kan kurang lebih 18 tahun. Teh Opi mengajar nyaman di kelas dengan ketemu banyak murid yang unik-unik, yang istimewa, yang luar biasa. Tiba-tiba dalam waktu kurang lebih 6 bulan kemarin, 5 bulan kemarin dipotong untuk tidak dulu ke sekolah. Atau tidak dulu bertatap muka dengan siswa di kelas. Dan itu ngaruh nggak sih sebenarnya sedikit unek-unek nggak teh? Ini ya tadi kan yang sangatnya tidak bisa bertemu itu gitu, tidak bisa bertatap muka yang sangat disesalkan. Tapi ya dengan keadaan seperti ini, Dinas Pendidikan juga kan sudah memberikan ada tahapan-tahapan pembelajaran seperti itu, ada 7 komplementer ya, di antaranya yang tadi home visit, misalkan via Zoom, kemudian project, banyak lah gitu. Itu sangat membantu. Jadi kan memang sekarang tugas kita dan pemerintah itu adalah bekerja sama untuk mencegah dan menutup mata rantai penyebaran COVID-19. Karena memang itu sesuatu yang memang bisa mematikan sebenarnya teteh. Memang perlu diwaspadai, dan yang paling lemah dan memungkinkan untuk tertular itu adalah siswa. Jadi kemarin juga Langate ikut juga di Muhammadiyah COVID Command Center MCCC untuk bagaimana sosialisasi, dan ternyata memang anak itu cenderung lebih rentan dibanding dengan kita yang lebih dewasa. Jadi semoga dengan kondisi sekarang, sekarang tutup lagi teh ya? Ditutup nggak teh? Juga meningkat kan? Kemarin ada beberapa yang memang kena COVID, semoga segera sembuh. Amin. Semoga virus ini segera selesai dan berhenti di tahun 2020 tanpa ada korban meninggal lagi. Amin, luar biasa sekali teman-teman. Jadi memang, tapi banyak hal yang berubah nggak teh selama kondisi sekarang? Apa aja? Dalam hal apa? Dari mulai teteh sendiri, dari mulai sosial, dari mulai pembelajaran. Iya, kalau misalkan dari pembelajaran ya jelas berubah kan, jelas berubah. Kemudian dari segi sosial jarang bertemu dengan sahabat, ya kan? Betul. Kangenan nggak bisa, ya sekali-sekali lah, paling bisa sekali-kali, tapi kan tidak terlalu sering. Ya, jadi memang kangen loh itu teh. Jadi kita ngariung. Jadi gini teh. Salah satunya adalah ini tentang jabat tangan. Jadi kan dulu itu istilahnya kalau kita ketemu dengan orang, sun tangan, jabat tangan, kadang cipika-cipik lah semacamnya. Sekarang tidak boleh. Jadi karena asa kumaha gitu tanya sama mau salam juga asa serba salah gitu teh. Orang hayang matur embung urang hayang gitu teh. Jadi memang dengan kondisi sekarang, karena memang dituntut untuk kita, bukan hanya dituntut, kita juga memang
sama-sama mewaspadai, mencegah juga penularan dan memutus mata rantai penyebarannya. Lalu dengan jabat tangan semacamnya, dan memang itu untuk kepentingan kita bersama. Cuman memang dengan adanya itu kita berubah. Dengan adanya COVID-19 kita berubah. Dan itu Lalang rasakan teh asli betul-betul kumaha tehnya? Sakumaha gitu nya. Biasana orang metis, barengan, guyub. Wah, pokoknya mah akrab. Semua berubah setelah COVID mulai menyerang. Yang saya akrab jadi tidak akrab tuh. Jadi paling nyaman itu via WA, via Telegram, mungkin via media-media yang lain. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui kalau di keluarga saya itu panggil Lalang, jadi saya melalangkan Lalang. Jadi kalau di luar itu Langga, kalau di keluarga itu panggilnya Lalang. Luar biasa sekali teh. Jadi memang, tapi tantangan yang kita hadapi sekarang apa teh mengenai pembelajaran jarak jauh PJJ? Tantangannya apa ya? Kita bisa harus mencari ya tadi mencari pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, tapi alhamdulillah kan ada home visit tadi ya. Ada home visit tadi, jadi minimal kita bisa bertemu dengan siswa 1 kali, misalkannya dalam 1 semester bisa 1 sampai 2 kali home visit. Nah, apalagi kan kalau misalkan untuk siswa baru, ya kan? Oh, ada siswa baru? Ya kan kalau kelas 7 berarti kan baru kan, peralihan dari SD ke SMP. Nah, itu kan. Jadi tantangannya kita memperkenalkan dirinya ke anak itu kan. Nah, terus harus si anak juga berinteraksi gitu kan, memposisikan dirinya sebagai siswa SMP gitu kan. Nah, itu tantangannya. Jadi kita pas home visit harus benar-benar anak tuh merasa dekat gitu dengan kita. Nah, itu. Jadi disitulah tantangannya, kita harus bisa membuat si anak nyaman meskipun pembelajarannya ya seperti ini gitu. Terbatas. Okay. Jadi tadi ada lucu loh ngobrol tuh sama Teh Opi itu. Teh berarti kalau misalnya kita jarang ketemu siswa dan tahu-tahu ketemu mungkin sudah huisan. Udah janggotan. Udah tahu-tahu pakai ganti baju SMA gitu ta. Karena memang 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi rasa kangen Indonesia itu kan lamun tepangi asa teu afdol gitu nya, asa teu kumaha gitu. Jadi memang secara budaya kita kena. Secara ekonomi bahkan mungkin kita juga kena. Jadi mungkin kita berharap semoga COVID-19 ini segera beres, segera ditemukan vaksinnya. Karena memang asli teh orang berubah, segala sesuatunya berubah. Kehidupan berubah. Tapi ada hikmahnya. Apa hikmah menurut teh sekarang COVID deh? Tanpa kita sadari kita tahu bahwa Allah itu ada gitu kan. Luar biasa. Allah membuktikan kekuasaannya. Allah bisa merubah segalanya, merubah kehidupan gitu. Bukan hanya satu manusia, tapi sekarang seluruh dunia. Ya kan? Jadi kita harus semakin mempertebal iman, ketakwaan kita ya dengan adanya COVID ini. Jadi jangan mengeluh, tapi kita harus ambil hikmahnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, dilindungi, ya kan? Ya kita harus jadi sadar, oh ya berarti ternyata Allah itu ada gitu, menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, ya kan? Bukan bisa merubah dunia kan? Hanya dengan satu virus gitu kan? Dunia kecil, berubah. Gitu, dengan satu virus yang kecil bisa merubah dunia gitu kan? Hebat, ya kan? Iya. Betul pisan teh. Tapi gini teh, kalau kita bicara tentang PJJ ya teh, lihatnya ke kamera teh. Kangen sudah ngeliat Lalang, jarang ketemu. Terakhir tahun kemarin juga tehnya ketemu. Oh ya betul. Ya, karena kan harusnya kita itu ada reunian keluarga Uyut Nenek di Domas itu ya. Domas. Tanjung Kerta ya? Situraja. Kan gaji Tanjung Kerta pindah ke Situraja. Awal-awal udah lebaran, cuman ternyata dikarenakan kondisi kemarin jadi potong hingga sekarang, jadi kurang lebih berarti ketemu itu tahun kemarin deh ya. Luar biasa sekali. Tahun yang lalu. Jadi memang banyak yang berubah seharusnya tentang itu gitu teh. Cuman pertanyaannya gini teh, kalau Teteh kan sebagai seorang guru matematika,
Guru yang dulu itu lah guru matematika kan namanya Pak Diarta di SMP 1 Tanjung Medar. Kalau secara menerangkannya semua bagus ya Tanya. Cuman yang ditantangannya adalah kalau menerangkan suatu materi bahasa Indonesia mungkin saja dengan istilah nama dengan bantuan media sosial dan semacamnya. Tapi kalau matematika itu sebenarnya tantangan loh Teh. Karena kan harus istilahnya kalau bangun ruang harus ada gambar. Berarti Teteh buat video atau bagaimana cara Teteh membuat media pembelajaran? Oh, kalau misalkan waktu tatap muka kan sudah ada alat peraganya. Oh, ada alat peraga? Ada alat peraganya sudah disediakan kan, atau misalkan kita membuat sendiri. Kalau membuat kubus kita buat rangkanya dari dus kan bisa. Dus juga bisa jadi alat peraga juga, dus mie itu kan bisa jadi balok gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang untuk pembelajaran saat ini mungkin dibuat video pembelajaran. Oh, jadi mau tidak mau Teteh harus bisa mengimbangi dengan media sosial itu dengan membuat video pembelajaran. Kayak luar biasa. Berarti semua berubah ya Teh? Semua berubah. Asik. Jadi harus lebih kreatif. Harus kreatif. Mau tidak mau dengan kondisi sekarang manusia dipaksa dalam kurun waktu yang cuma jeda 6 bulan untuk berubah menjadi orang yang kreatif, orang yang produktif. Iya. Itu tantangan luar biasa loh Teh. Iya. Jadi memang jadi ngagul-ngagul gini kekeh orang mah lemah gitu Teh. Jadi kumanya apa sih yang perlu kita sombongkan itu Teh? Diberi ku virus mah enggak sana runtuh semua lah, goncang semua Perlu pembiasaan yang luar biasa. Yeah. Seandainya Teh kalau sampai tahun depan virus ditemukan, alhamdulillah gitu Teh. Tapi memang ternyata nggak efektif. Berarti kan vaksinnya? Iya vaksinnya. Berarti kan ada kemungkinan ditambah lagi Teh. Seandainya. Iya, nunggu kebijakan dari pemerintah. Okay. Nunggu. Tapi kan ya hasilnya namun sana ternyata vaksin ada, tapi ternyata belum maksimal gitunya. Penularan masih terjadi. Berarti kan ada kemungkinan kita istirahat lagi Teh. Iya. Ya mungkin ya kalau misalkan kita guru kan ya nunggu instruksi dari Dinas Pendidikan. Apakah boleh tatap muka atau tidak, kita menunggu. Ya, luar biasa. Jadi dengan kondisi sekarang Teteh yang dulunya mungkin hanya main YouTube untuk lihat video, sekarang mungkin harus bisa membuat video untuk alat peraga pembelajaran, kemudian juga semua berubah. Semua berubah. Tapi ini loh Teh, bagaimana respon anak-anak ketika dari mah gitu Teh, kemudian juga pegang HP atau kita belajar lewat HP gitu. Apa respon anak-anak Teh? Respon anak cukup baik, cukup bagus karena untuk usia anak sekarang kan sudah pandai ya, sudah pandai mengoperasikan HP, cukup pandai. Yang justru yang merasa kesulitan itu orang tuanya. Oh ya, ya kan? Betul. Kalau anak tidak kesulitan, justru orang tua yang kesulitan. Pertama, misalkan yang sekarang yang biasanya di rumah cuma bertugas mengerjakan tugas rumah, sekarang kan ditambah membimbing anaknya dan mengerjakan tugas. Kemudian harus membeli kuota juga buat anaknya belajar. Ekstra kuota berarti ya. Gitu kan. Tapi memang jadi suatu hal yang jadi malahan kemarin Teh sama siapa Tehnya? Ada mungkin ada sesuatu lah Teh. Jadi selama sekarang itu orang tua yang pakai baju seragam. Oh, jadi orang tua yang belajar. Orang tua yang belajar. Jadi memang karena kan gini loh. Orang tua itu dia mungkin anak itu kan usia masuk lah sekitar, kalau anaknya kelas 1 kan terlalu kecil ya Teh, mungkin kelas 2, kelas 3 lah, berarti kan kurang lebih umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Yang mana notabene-nya berarti kan orang tuanya kurang lebih berusia 28 tahun. Kurang 30 tahun lah, sebut saja 30 tahun. Kan kalau misalnya kita bicara tentang fakta pendidikan atau istilah nama proses perkembangan pendidikan, berarti kan orang tua tersebut yang usia 30 tahun itu berarti kan dia itu mengalami pendidikan kurang lebih 20 tahun yang lalu sebetulnya mah. Jadi tantangan tersendiri ketika memang orang tua sudah bekerja 5 tahun dan kurang lebih mungkin istilah fokus dengan mencari nafkah. Sekarang
harus bisa membagi dua gitu tah, di mana dia harus mencari nafkah, berjuang, kemudian juga dia harus berjuang menjadi guru, belajar lagi. Dan itu dipaksa dalam waktu 6 bulan loh. Jadi orang tua itu teriak mengenai kuota, teriak mengenai anaknya game terus, teriak mengenai menjadi guru dadakan. Jadi luar biasa, salut kepada semua orang tua yang sekarang jadi guru, luar biasa sekali. Itu tantangan loh teh. Iya, tantangan sendiri. Jadi memang dipaksa itu mah teh, benar-benar mau tidak mau harus berubah. Tapi ada nggak teh orang tua yang Bu Opi saya mah ini gitu kan, ada nggak teh? Ada, lucu. Ada. Gimana itu teh? Kemarin. Oke. Kan didata, enggak, waktu awal-awal pembelajaran, awal-awal tahun ajaran baru kan didata semua siswa yang punya HP untuk dimasukkan ke grup. Oke. Nah, ada didata semua, saya dapat dari TU kan. Data, jadi tiap wali kelas mendata siswanya, kemudian dibuat grup WA untuk pembelajaran. Udah didata masuk. Ada salah satu siswa yang belum ada nomor HP-nya. Ya, saya tanya-tanya kan. Tanya-tanya ke temennya, ke tempat orang tua. Enggak yang satu daerah, yang masih satu daerah. Kenal deh ke iya gitu kan. Oh iya, apal Bu gitu kan. Ibu nyuka nomor HP-na gitu kan, dimasukkan ke grup ya. Dah. Beberapa selang kemudian dapat nomor WA-na. Ya ini Bu nomornya itu. Oh iya, dimasukkan. Udah beres kan. Satu grup, satu kelas terisi semua, masuk semua. Nah, pas kamari dicek. Nggak ada satu orang. Di dalam grupnya nggak ada satu orang, satu siswa. Ternyata si orang itu. Nah, di kontak kenapa kamu nggak ada di grup? Kenapa keluar dari grup? Nggak boleh keluar dari grup gitu kan, kata teteh. Ibu, masa saya harus belajar lagi? Saya mah orang tuanya, cina gitu. Ih, matak naonnya kalau mau dikasih nomor WA anaknya gitu kan, teu apa orang mah teu apal eta nomor ibuna. Jadi yang selama ini tuh belajar tuh ibunya. Jadi yang absen tiap hari ibunya. Luar biasa. Anaknya kemana? Mungkin karena orang tuanya sibuk kerja, pulang malam, jadi tidak terkontrol, ya kan? Jadi aneh gitu. Jadi selama ini. Pantesan pas di WA teh ngambak gitu. Ibu, masa saya harus belajar lagi? Saya tuh dari kerja ini gitu. Ibu, maaf saya nggak tahu ini nomor ibu gitu kan. Taunya sudah ada anaknya gitu kan. Terus ternyata nomor ibunya. Jadi itu trik. Itu trik loh. Tapi kan absen. Ikut absen. Ikut absen, ya kan? Itu apal eta mamahna. Berarti kita bisa jadi trik teh atuh. Trik naon? Sana sahawe ngakukeun gitu pakai foto profil manehna gitu. Ya enggak sih sebenarnya mah. Bisa kan data ada di sekolah kan sebenarnya mah data, cuma yang satu itu tidak mencantumkan nomor HP pas waktu pendataan gitu. Nyala canggih-canggihna WA group gitu ya. Bisa ya gitu ya, trik mah barudak ya. Tapi memang itu jadi sebuah cerita. Tapi gini teh, Langa pernah ada ngobrol teh sama temen. Jadi kan bahkan juga ada meme-nya juga teh. Ketika kalau jadi sekitar mungkin 20 tahun lagi atau mungkin 15 tahun lagi, maka akan muncul generasi di mana anak-anak itu bernama COVID. Semoga tidak ya. Tidak. Kemudian juga ada lockdown, ada corona, ya Allah, PSBB. Jadi memang oke lah, secara hiburan mungkin bisa jadi salah satu bahan candaan gitu ya. Tapi semoga tidak, karena memang tapi yang pasti adalah seperti ini teh. Mungkin 10 tahun lagi kita akan bicara seperti ini kepada anak kita. Neng, mama baheula sekolah teh di IMA pakai HP, kemudian juga pakai masker kemana-mana, kemudian juga cuci tangan waktu masuk atau keluar rumah juga. Dan itu menjadi sebuah cerita dan diakui oleh se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sedih lah sebetulnya teh. Walaupun dalam artian sedih itu, jadi memang nggak ceria dulu gitu teh. Nggak seceria dulu, berubah menjadi cerita, sebut saja cerita kelam yang mana riskan. Kemudian juga sekarang kan di beberapa daerah ada sampai jam malam juga teh. Jam malam, jadi lebih dari jam 20
harap untuk langsung ke rumah masing-masing. Ya. Jadi kan itu suatu hal yang sedih gitu teh. Dan semoga memang sekali lagi kita berdoa corona segera selesai. Amin, amin. Luar biasa. Oh iya teh, berarti kan dari mulai pembelajaran jarak jauh, kemudian juga bagaimana teteh dulu memulai karir dan semacamnya. Tapi ada nggak teh suatu hal yang ingin teteh bagi kepada rekan-rekan semua tentang bagaimana proses perjuangan honorer, kemudian juga bagaimana teteh proses sama hampir 20 tahun dengan Sia gitu. Ada nggak teh yang ingin teteh ceritakan nama bagaimana memulai dan memperjuangkan semua itu teh? Apa ya, intinya yang pertama itu niat harus kuat. Niat, oke. Oh iya, ini termasuk closing statement ya teh? Ya. Karena kita mau udahan. Iya. Niat harus kuat, apapun yang kita cita-citakan, mulai niat dari awal kan. Nah, kemudian kedua, perjuangkan terus apa yang kita inginkan. Luar biasa. Disertai dengan doa. Doa, ikhtiar, doa, ikhtiar, doa, ikhtiar. Jangan pernah berhenti. Nah, yang ketiga, apapun hasilnya nanti, terima dengan ikhlas. Karena itu pastilah yang terbaik, gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita doa terus, ikhtiar terus, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya mungkin itu memang bukan milik kita, gitu kan. Ya sudah, ikhlas, gitu kan. Oke, cari yang lain, cari tujuan yang lain. Jadi intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, doa, ikhtiar, ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih teh. Oh ini teh pesan untuk kan YouTube itu sebut saja abadi ya teh. Jadi mungkin video yang 2010 pun mungkin masih ada di YouTube. Jadi kemungkinan video ini setelah Lalang upload berarti kan kemudian 10 tahun lagi akan masih ada gitu teh. Dan mungkin view-nya udah jutaan gitu. Amin. Amin. Apa yang ingin kita sampaikan kepada anak kita yang pertama usia berapa tahun teh? Sekarang 14 tahun. Oh udah dewasa tuh ya? Hampir 14 tahun, 13 tahun lah, 13 tahun. Yang kedua? Yang kedua itu beda 55. Oh, beda 55 deh. Beda 5 tahun. Berarti 3, 8 sama sekarang paling kecil berarti 13 tahun. 13 tahun. 8 sama 3 tahun. Berarti 13, 8 tahun, yang kecil itu 3 tahun. 3 tahun ya teh, luar biasa. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhampura teh? Asina alam teh apa namanya? Oh, pertama untuk buat Najwan. Asik, pertama. Najwan Falih pertama, Najwan Falih Novana karena anak pertama, jadilah pemimpin yang soleh dan amanah. Amin, luar biasa. Ya, anak laki-laki kan jadi pemimpin ya. Tuh. Untuk adik-adiknya, untuk keluarganya nanti. Kemudian untuk Kaila Aziza Novana dan yang ketiga Safana Ramadhani Novana, jadilah wanita-wanita yang solehah. Amin, luar biasa, siap teh. Ini teh untuk rekan-rekan K2 yang sekarang masih berjuang. Ya, untuk rekan-rekan kategori 2 yang sekarang masih berjuang, teruslah berjuang, berdoa, berikhtiar. Insya Allah apapun hasilnya itu adalah yang terbaik dari Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih teh. Untuk murid-murid teh. Murid-murid. Ya. Untuk semua murid-murid, semoga menjadi manusia yang berguna. Amin. Bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Kemudian bisa mengangkat derajat orang tuanya, ya kan. Kemudian menjadi sosok yang bisa dibanggakan oleh semua orang. Oke, luar biasa. Terakhir teh, pesan-pesan untuk guru di SMP 1 Cisarua. Itu kemarin tak yang foto bersama itu siapa teh? Aduh, hampura Bu. Yang mana? Yang foto bersama, yang Lalang sama Teteh. Ibu mananya? Ya lupa. Yang mana? Yang pernah juga mau ke Ciomas itu teh. Bu Haji Jubaidah. Bu Haji Jubaidah, ya Ibu punten pisan. Terus pensiun Ibu Aina. Alhamdulillah luar biasa. Wilujeng purna bakti pangeran Bu, hatur nuhun pisan. Berarti sekian puluh tahun mengabdi sebagai guru. Terima kasih. Wilujeng istirahat pangeran Bu. Di antos Bu kasumengana ka Ciomas. Mana bisa saat itu teh?
Pokoknya untuk semua Bapak Ibu guru di SMP 1 Cisarua dan juga di SMP 2 Cimalaka. Kebetulan sekarang kan pindah satminkalnya. Hah? Karena di SMP Cisarua kekurangan jam, jadi pindah ke SMP 2 Cimalaka. Oh, sekarang di SMP 2 Cimalaka? SMP 2 Cimalaka. Luar biasa. Sejak kapan teh? 3 tahun di SMP 2 Cimalaka, tapi SK-nya baru turun sekarang. Oh, kemarin kan apa di itu teh? Di mana? Ini kan magang. Jadi dua sekolah. Dua sekolah. Oke. Di SMP 2 Cimalaka teh di Citimun. SMP 3, SMP 3 bukan teh? Ya SMP 3, SMP 2 paling dituna Tatacan Pasar, belok kanan. SD. Oh, di sisi jalan. Masuk. SMP SD. SMP. Nah kan di sisi jalan SD nah ya Gapura masuk. SMP 2 Cimalaka. SMP 2 Cimalaka. SMP 1 kan alun-alun. SMP 2 di sekitaran itu. Di Citimun. Hampura deh. Ya pokoknya buat Bapak Ibu guru SMP 2 Cimalaka. Dan Bapak Ibu guru SMP 1 Cisarua, terima kasih atas semua bimbingannya. Oke, luar biasa. Karena banyak sekali yang membimbing. Ya, berarti tema banyak orang tua, banyak guru, banyak rekan. Oke, luar biasa. Tapi gini teh, Lalang minta bantuan sama teteh teh, boleh teh? Boleh. Jadi kalau sendiri mungkin agak capek, tapi kalau ada teteh bisa dibantu. Lalang teh lagi mencari mertua Lalang. Mertua. Jadi memang belum ketemu sampai sekarang. Belum ketemu. Jadi manakah? Jadi nyungkeun bantu sana gitu teh. Hiji waktos teteh ketemu sareng mertua Lalang, jadi wartoskeun gitu aya 7 milarian. 7 milarian. Siap. Insyaallah. Saya enggak kependak. Siap, hatur nuhun teh. Kemarin juga ke daerah mana belum ketemu teh. Semoga dengan acara ini ketemu dengan teteh juga. Ada orang tua yang ada mertua yang memang Gak, di dia. Bapak tadi dia. Mana wae. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Itu dia gitu kan. Itu keren. Itu yang ditunggu-tunggu teh. Iya, sip. Oke, teteh terima kasih. Ya. Luar biasa. Terima kasih untuk sharing momennya, kemudian juga pengalaman sangat luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa dalam kondisi apapun, perjuangan, harapan, dan kesempatan perlu kita maksimalkan dan perlu kita perjuangkan. Teteh, hatur nuhun. Ya, luar biasa. Sami. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon ingat untuk komen, like, subscribe. Kalau ada apa-apa silakan sampaikan di bawah. Saya Langga Kusuma. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.